Baiklah kembali lagi dalam program Bincang Sehat Sahabat Organ Muslim dimanapun Anda berada dengan tema kita hari ini asam urat dan penanganannya bersama Dr. Rifki Hamdani Pasaribu. Ya, bagi sahabat kaum muslim yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0617944280. Ya, bahwasanya asam urat adalah penyakit yang menyerang persendian dan dikatakan bahwasanya asam urat itu sendiri adalah zat atau sisa metabolisme dari zat purin dok ya, yang kita konsumsi dari makanan. Dan saya ingin tahu nih dok, zat purin ini apa sih dok dan fungsinya di tubuh kita? Ya, jadi dalam tubuh kita ini ada namanya proses metabolisme. Iya. Metabolisme ini adalah serangkaian proses kimia yang nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan energi. Nah, artinya kalau nggak ada metabolisme itu energi kita itu tak terbentuk ya. Ya, kita semua termasuk berbicara ya, bergerak itu butuh namanya energi ya. Nah, ketika pembentukan energi, nah jadi itu dibutuhkan salah satunya adalah purin tadi ya, Purin. dalam metabolisme. Iya. Jadi nanti ada proses pembentukan metabolisme dan akhirnya nanti membentuk namanya ATP. Nah di situ nanti ada peran purin tadi ya dalam menghasilkan ATP tadi ya, sehingga energi itu terbentuk ATP dengan baik ya. Oke. Ya, jadi purin ini didapatkan dari makanan, dari makanan dok yang ya. kita makan. Sayuran juga bisa dok, selain Bisa. apa daging dan ikan seperti itu. Ya. Ada juga dok ya. Ya. Nah, nanti mungkin lebih jelas dokter akan jelaskan nih apa namanya makanannya apa-apa saja gitu dok ya. Nama tumbuhannya, sayurannya apakah termasuk sama sekarang ini yang sering kita konsumsi. Ya. Nah, sebelum itu dok, dari apa namanya purin itu tadi, nah itu fungsinya sendiri itu apa dok untuk tubuh kita? Ya, artinya kalau misalnya purin itu tidak ada ya, jadi sebenarnya tetap dibutuhkan sama seperti kolesterol ya. Kolesterol itu kita bilang itu nggak bagus ya, tapi ternyata dia fungsinya penting sekali ya dalam hal misalnya membentuk hormon kelamin namanya. Itu ada namanya testosteron dan estrogen. Dan itu bahan dasarnya adalah dari kolesterol. Nah, sama seperti kolesterol juga ya. Kalau kolesterol itu dalam jumlah yang meningkat ya, itu juga akan tidak baik bagi tubuh kita. Begitu juga fungsi purin tadi ya. Nah, jadi purin tadi dibutuhkan dia dalam apa? Dalam metabolisme kita sehingga bisa terbentuk namanya ATP tadi. Jadi kalau nggak ada proses bentuk energi itu bisa terganggu. Nah, dalam arti apa? Kalau seandainya dia dalam keadaan normal ya. Nah, itu metabolisme itu akan berjalan dengan baik. Tapi kalau seandainya dia berlebih ya, seperti kolesterol tadi, tentu akan mengganggu ya dan menimbulkan ya seperti tadi ya, bisa sampai menumpuk ya, menjadi kristal ya, kristal asam urat dan bisa juga sampai membentuk batu ginjal dalam tubuh kita. Oke. Ya, dalam kadar yang normal, tidak berlebihan itu yang tidak bisa apa namanya tidak berbahaya untuk tubuh kita berapa dok kira-kira? Ya, jadi ada kadarnya ya. Kalau untuk laki-laki itu di atas 7 ya. Di atas 7 itu sudah tidak bagus ya. Kalau untuk perempuan itu di atas 6. Jadi yang bagus itu di bawah 7 dan di bawah 6. Oke, jadi lebih tinggi untuk laki-laki dok ya? Benar sekali. Apakah ini menunjukkan bahwasanya laki-laki lebih sering terkena yang namanya asam urat dok? Ya, jadi dari apa juga ya, dari epidemiologi ya, ataupun dari kasus yang didapatkan memang laki-laki lebih banyak terkena. Jadi asam urat ini pada perempuan itu terkena setelah dia mengalami menopause. Pada usia 40 ke atas lah dok ya? 48, ya biasanya 48 ke atas ya, mati haidnya ya. Jadi ketika perempuan itu menopause baru dia bisa mengalami namanya asam urat. Jadi selama dia belum menopause ya, karena di situ masih ada namanya hormon ya, hormon estrogen ya. Jadi asam urat itu dia tidak terbentuk di situ ya, tidak melebihi dari batas normalnya. Oke, berarti harus banyak bersyukur ini yang perempuan dok ya. Sebelum menyampai umur atau menopause berarti perempuan tidak ada yang terkena yang namanya asam urat. Kalau laki-laki nih dok umur berapa nih paling cepat bisa terkena asam urat? Iya, jadi ada istilahnya ya. Laki-laki itu terkena ketika dia mengenal lawan jenisnya, mengenal wanita. Tapi wanita itu terkena setelah dia tidak mengenal lagi ya. Oh iya betul. Nah itu dia. Jadi laki-laki itu terkena setelah usia remaja ya, sudah dewasa ya. Ya sekitar mungkin
ya 20 ke atas lah ya. Iya, iya. Ya, dan seterusnya. Nah, itu bisa mengalami. Tapi perempuan itu setelah dia mati haid baru bisa terkena namanya asam urat tadi. Oke, jadi menarik juga ceritanya dok ya. Iya. Kapan perempuan terkena dan laki-laki terkena seperti itu. Jadi lebih cepat laki-laki dok ya. Jadi begitu Iya, laki-laki sudah mulai akil baligh, dewasa, dia sudah bisa terkena yang Terkena namanya asam urat. asam urat kalau tidak menjaga kesehatan dengan baik. Benar sekali. Tentunya itu dok ya. Nah, kemudian nih dok, penyebabnya sendiri selain dari faktor purin tadi ada nggak dok? Ya, kalau ditanya penyebab selain dari makanan ya, ya itu ada sebenarnya faktor juga yang lain ya. Jadi termasuk tuh faktor genetik ada juga ya berperan di situ. Iya. Cuman memang paling penting itu adalah di pola makan kita Pola ya. makan, Nah, oke. kemudian faktor-faktor yang lain ya seperti ya bisa juga karena apa namanya suatu ada trauma gitu ya, itu bisa memudahkan juga ya terjadi penumpukan asam urat di situ ya. Oke. Ya, jadi penyebab utama tadi tentunya karena berlebihan kadar asam urat di tubuh kita ya, Dok ya. Nah, kita langsung masuk ke makanan dan minuman apa saja nih, Dok, yang bisa menyebabkan kadar kolesterol kita, kadar asam urat kita meningkat. Silakan, Dok. Ya, jadi pemirsa, sahabat Salam TV dimanapun Anda berada, tadi kita bilang itulah penyakit para raja ya. Iya, Ya, tentunya ini makanan-makanan enak ya. betul. Nah, makanan-makanan enak itu biasanya kalau yang mengandung purin yang banyak itu adalah seperti jero-jeroan ya. Ya, Jero-jeroan. itu Iya. seperti makanan usus, babat ya, jantung, paru ya, Iya. limpa, hati ya. Kemudian juga kacang-kacangan ya. Kacang-kacangan termasuk juga ini ya. Ada beberapa sayuran ya. Iya. Termasuk kacang panjang tuh ya, kacang buncis ya. Kacang buncis. Kacang buncis ya, bayam ya. Tapi ini boleh ya. Yang paling apa itu jero-jeroan tadi ya sama Jero-jeroan. kacang-kacangan itu dia. Paling sering menyebabkan itu purin situ banyak di situ ya. Oke. Kalau untuk daging misalnya, Dok, daging sapi atau daging Ya. bebek. Ya, daging tetap ada ya, tetap ada asam apa purin di situ ya, tapi dia tidak apa namanya? Tidak banyak ya. Tidak Yang banyak. banyaknya itu di jeroan tadi ya. Jeroan. Ya, seperti jantung, hati, usus, limpa, paru-paru ya. Itu tadi. Tapi kalau di daging tetap ada, cuman dia tidak setinggi di jeroan tadi. Jeroan. Jadi bagi Tetap sahabat boleh kaum muslim, dikonsumsi kalau daging. bagi kita, Dok ya, atau Ya. sahabat kaum muslimnya di rumah yang tidak terlalu suka dengan jero-jeroan atau bagian-bagian dalam daging lah, Dok ya, Ya. bagian dalamnya. Ini alhamdulillah, Dok ya, berarti Alhamdulillah. terjauhlah dari namanya asam urat. Tapi kalau suka kacang-kacangan sama juga, Dok ya. Oke. Ya, mungkin Ya. jangan berlebih ya. Jangan mungkin. berlebih, itu kuncinya, Dok ya. Apapun jangan berlebih. Dan yang paling ini tadi biasanya kan dianjurkan kita itu sayur-sayuran. Ya. Nah, ini kok bisa, Dok, seperti yang dokter sampaikan tadi, kok ini apakah sayuran yang sudah tua sekali atau warnanya hijau sekali atau gimana, Dok? Ya, sebenarnya tadi ada beberapa ya, seperti bayam tadi ya. Ya, bayam, Eh, kol juga kemudian masuk, Dok ya. Ya, kol ya. Sebenarnya boleh ya, Boleh. boleh. Jadi purinnya itu tetap ada di situ ya. Iya. Kadar asam uratnya itu ya. Cuman dia tidak terlalu tinggi ya, seperti jeruan tadi. Jadi boleh aja, tapi jangan berlebih itu. Oke, berarti bagi penderita yang sekarang ini mungkin sedang berobat, itu memang harus dihindari, Dok ya. Kalau untuk bayam seperti apa boleh, tapi Boleh. sekedarnya saja. Tapi Sekedarnya yang saja. tidak boleh tadi seperti jeruan sama kacang-kacangan tadi. Oke, iya, ini bagi pencinta atau sangat suka sekali dengan jero-jeroan, sudah bisa dikurangi dari sekarang, Benar Dok ya. sekali. Jangan sempat nanti menyesal sudah benjol-benjolan seperti tumor baru berobat. Iya. Nah, tentunya berobat sekarang mahal, Dok ya, betul, Dok ya. Iya. Oke, iya. Nah, selain penyebabnya itu dari faktor makanan, kemudian jadi dokter juga bisa tadi sampaikan bahwasanya dari genetika juga, genetik bisa juga, Bisa. Dok ya, terjadi. Nah, faktor risiko ada nggak, Dok, selain itu? Ya, faktor risiko termasuk juga ya orang yang kegemukan ya, obesitas ya. Iya. Karena memang ya rata-rata orang yang obesitas itu ya kita jumpain ya selain kolesterolnya tinggi ya, asam uratnya juga ikut tinggi tuh. Jadi dia selaras dia. Biasanya kalau misalnya kolesterolnya tinggi ya, Iya. nanti asam uratnya juga dicek itu rata-rata tinggi juga. Nah, itu juga faktor risiko dari orang yang asam urat tadi ya. Oke.
Berarti betul lah bisa dikatakan asam urat ini ya seperti dokter sampaikan tadi adalah penyakitnya raja dok ya, penyakitnya orang-orang kaya, Iya, orang-orang yang biasanya. berkecukupan makanannya dok ya, tapi tidak mempedulikan kesehatan. Nah, berlebihan bisa dikatakan seperti Kurang itu dok ya. memperdulikan. Oke, tapi walaupun kaya, walaupun raja, tapi kalau memperhatikan makanan tentunya tidak juga terkena ya kan dok? Iya, insya Allah. Oke. Nah, jadi faktor risiko seperti penyakit tadi bisa juga dok ya, seperti obesitas itu bisa juga dok ya. Nah, makanya bagi sahabat Muslim memang kalau obesitas ini bisa dikatakan sebagai sumber penyakit banyak penyakit bisa macam muncul dari obesitas seperti itu dok ya, mudah terkena seperti itu. Oke, kemudian nih dok. Nah, nilai normal tadi udah juga dok ya, dan nilai di bawah itu apakah berbahaya dok kalau kita memang asam uratnya tadi, nilai asam uratnya di bawah dari angka yang dokter sampaikan, itu berbahaya nggak? Ya, jadi tadi kan nilai berbahayanya tadi kalau laki-laki di atas 7 ya, kalau perempuan tadi di atas 6 ya. Nah, kalau di bawah itu memang ada standarnya lagi ya. Dia jangan terlalu turun juga ya. Kalau sampai nilainya 1 atau 2 itu juga tidak bagus ya. Dalam hal nanti metabolisme, pembentukan proses metabolisme tadi ya, sehingga menghasilkan energi itu bisa terganggu dalam tubuh kita. Jadi tidak boleh terlalu turun juga. Oke, berarti tetap ada manfaatnya tetap juga, perlu, dok tetap ya. perlu. Oke, nah jangan berarti kita berpikiran ya asam urat itu berbahaya ini. Ya, atau Jadi, tidak ada gunanya, tidak itu ada gunanya. Oke, berarti sama dengan metabolisme. kolesterol juga dok ya, Benar tetap sekali. ada gunanya di tubuh kita, begitu juga dengan asam urat ini. Benar. Nah, sahabat Muslim, dimanapun Anda berada, Anda yang mungkin sekarang ini mengalami yang namanya asam urat, dok ya, tidak salahnya untuk bertanya seputar asam urat di sini. Hubungi kami di 06179442280 dan Anda bisa juga mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor SMS center kami di 081370031616. Nah, kemudian tadi dok, ini untuk tingkat asam urat, penderitanya itu di Indonesia itu berapa persen kira-kira dok? Iya, kalau dari yang dibaca ya, itu sekitar ya 1,5 sampai 2% ya, bisa mengalami asam urat tadi, penyakit asam urat. Nah, kalau untuk ke dunia dok, kita apakah Indonesia itu termasuk angkanya cukup tinggi atau gimana dok? Ya, biasanya tergantung ya, bagian wilayah mana ya. Kalau misalnya daerah-daerah Eropa ya, itu biasa karena sering konsumsi makanan enak ya, itu biasa lebih tinggi ya persentasenya ya. Kalau misalnya daerah-daerah Afrika ya, yang lebih sering makan alami ya, itu persentasenya lebih sedikit. Lebih sedikit. Oke. Berarti bisa dikatakan di Indonesia cukup banyak juga dok ya. Ya, lebih kurang 2%. 2%. Nah, itu biasanya yang datang itu berobat dok, apakah sudah sampai ke tingkat topus dok ya? Topus. Ya. Nah, atau baru gejala-gejala itu sudah datang dok? Ya, jadi bisa berbagai macam ya. Ada memang yang sering ya kalau topus itu pada usia tua memang. Usia tua. Karena tadi kita bilang ya, dia terbentuk itu perlu bertahun-tahun ya sehingga terbentuk tofus. Yang lebih sering malahan yang ketika dia akut ya, ketika nyeri sangat sakit sekali. Ya, sakit sekali, kemudian berjalan pun agak susah ya, tersenggol dengan kain pun terasa sakit. Nah, itu sering ya, lebih sering datang kepada kita. Itu dia. Nah, untuk pengobatan sendiri dok, sampai sembuh itu butuh waktu berapa lama sih dok? Ya, jadi tergantung apakah dia udah terbentuk tofus atau tidak ya. Kalau dia udah terbentuk tofus ya, itu memang lebih lambat ya kita ngobatinnya. Bahkan ada satu literatur mengatakan bahwa itu kita berikan obat untuk menurunkan kadar asam uratnya ya. Bisa sampai ya seumur hidup diberikan obat. Nah, tapi kalau pada keadaan yang masih akut ya, yang hiperuricemi yang masih ini, itu ya dengan kita banyak minum ya, salah satunya ya. Kemudian menghindari tadi ya makan makanan yang tinggi purin tadi. Nah, itu bisa kita kontrol dengan baik ya asam urat kita. Nah, sebelum sampai ada pembengkakan, kemudian ada benjol-benjolan seperti itu memerah, kan kita itu sudah bisa ada juga yang sudah terkena yang namanya asam urat seperti dok ya. Nah, untuk mengenalinya itu apakah harus diperiksakan ke dokter atau ada tanda-tandanya tersendiri kita sudah tahu ini terkena asam urat? Ya. Tanda gampangnya tentunya pertama sekali ya dengan gampang kita mungkin bisa cek ya
sekarang ada yang gampang tuh ya cek asam urat ya dengan udah gampang, Dok, jari ya. Jadi dari pertama kita sudah bisa tahu untuk Iya. kadar asam urat kita itu di darah kita itu tinggi atau tidak. Nah, kalau misalnya tadi udah di atas 7 bagi laki-laki ya, kalau Iya. perempuan di atas 6, nah misalnya dapat angka 7 misalnya atau 8 lah kita bilang. Iya. Nah, berarti ini kan kita sudah wanti-wanti, artinya ada Iya. cenderung asam urat kita nanti bisa menimbulkan gejala ya dari sini. Misalnya di atas 8. Nah, ketika timbul ya seperti tadi ya nyeri pada sendi ibu jari ya, terasa ada bengkak di situ Iya. atau mungkin kadang mau menimbulkan demam ya, berjalan pun susah. Kemudian kalau misalnya yang meradang tadi terkena selimut saya terasa nyeri. Nah, ini seperti tadi berarti dia sudah mengalami namanya peradangan ya di sendinya tadi. Nah, itu kita bisa mengenali dengan baik yaitu penyakit asam urat. Oke, jadi langkah lebih bagusnya langsung dicek, Dok, ya. Iya. Nah, kira-kira nih, Dok, kita yang tidak ada tahu ini apakah sudah terkena asam urat atau enggak. Iya. Nah, kira-kira bagusnya, idealnya kita periksakan ke dokter berapa bulan atau berapa tahun sekali, Dok? Ya, jadi dengan cek yang pertama itu kita udah bisa prediksi ya, kira-kira kita itu punya asam urat yang tinggi atau tidak. Kalau misalnya kita tinggi ya, Iya. itu ya bagusnya kita cek ya sebulan sekali ya. Sebulan Ya, sekali. kita lihat apakah asam urat kita itu tiap bulan tuh naik atau turun. Ya. Tapi kalaupun demikian ya, kita udah tahu itu nilai kita tinggi ya, maka langkah yang paling bagus seperti tadi ya dibilang banyakkan minum ya, karena di darah kita ini ya, kalau misalnya asam urat tinggi itu darah kita pun ikut dia sedikit asam nih ya. Ya, pH darah itu sebenarnya dia normal deh. Tapi ketika asam urat itu tinggi, jadi sedikit banyak itu darah kita juga mulai jadi asam deh. Jadi untuk menetralkannya itu dengan air, banyak minum. Nah, kemudian hindari tadi makanan yang bisa meningkatkan asam urat tadi. Oke, itu ada 2 tips, Dok, yang mungkin 2 nanti akan tips. ditanya-tanya lagi nih, Dok, apa Iya. saja tipsnya agar tidak terkena yang nama asam urat. Nah, kemudian, Dok, terkadang ada kawan kan begitu memakan jeroan, tiba-tiba Iya. langsung, aduh, asam urat saya naik. naik. Apakah secepat itu, Dok? Nah, tapi tahan dulu, Dok, Iya. jawabannya. Kita jeda terlebih dahulu. Sahabat Kaum Muslim dimanapun Anda berada, jangan lupa bagi Anda yang ingin bergabung atau bertanya seputar asam urat, Anda bisa menghubungi kami di 061 7944280. Tapi setelah jeda berikut ini, tetap di Bincang Sehat.